Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Bawa dia ke mahkamah agama. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Dan dia menyangka pula dengan bersumpah kata, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata kepada Petrus, "Engkau pasti salah seorang dari mereka. Itu mereka dari mana?" Dan pada saat itu, Mahkamah agama bersidang untuk menanyai Isa. yang tertulis pada kitab suci bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Mengingat akan apa yang pernah dikatakan Yesus, sungguh membuat hati Petrus hancur dan menyesal. Sesampainya di depan istana Pilatus, bersamalah para imam kepala, kaum Farisi dan orang-orang Yahudi. Gubernur Pilatus, kami membawa orang ini untuk diadili. Hei kalian orang-orang Yahudi, sepagi ini kalian sudah ribut. Apa yang kalian ributkan? Kami di sini untuk mengadili orang tentang Kaisar dan mengaku dirinya putra Allah. Beberapa hari yang lalu, kami lihat kalian mengelulukan dia sebagai Raja Agung. Kenapa sekarang baru balik melawan dia? Karena itu, kami membawa orang ini untuk diadili dan dihukum mati. Siapa orang yang kalian bawa kemari? Dan apa tuduhanmu atas orang ini? Tuhan harus menghukum dia karena ia telah banyak untuk melakukan pemberontakan. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah raja, bahkan melawan kaisar. Ia mengakui dirinya adalah putra Allah. Ia menghujat Allah. Hukum dia! Hukum dia, bunuh dia. Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan. Seandainya ia tidak berbuat suatu kesalahan. Periksa kembali. Dan adili dia menurut hukummu sendiri. Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Baiklah. Aku akan bertanya pada orang ini. Apakah engkau Raja Yahudi? Apakah pertanyaan itu timbul dari pikiranmu sendiri atau kau mendengarnya dari orang lain yang mengatakan itu tentang aku? Apakah aku ini seorang Yahudi? Bagaimana mungkin bangsamu sendiri serta imam kepala membawa engkau kepadaku? Kerajaanku bukanlah di dunia ini. Jika itu benar, maka para hambaku akan melawan penangkapan ini. Tetapi kerajaanku berada di tempat lain. Jadi apa benar engkau ini raja? Kau sendiri yang mengatakannya. Aku terlahir dan datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Hai kalian semua, aku
tidak menemukan kesalahan apapun atas orang ini. Apa yang kalian mau untuk melakukan terhadap rajamu? Dia bukan raja kami. Ya, dia bukan raja kami. Hukum dia. Balikan dia. Balikan dia. Kami tidak memiliki raja seperti dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Raja kami adalah kaisar, maka salibkan dia. Salibkan dia. Jika kau tidak menghukumnya, kau bukanlah sahabat kaisar. Baiklah. Meskipun orang ini tidak mempunyai kesalahan apapun, tapi bawa dan cambuklah dia. Lalu aku akan membebaskannya. Prajurit, bawa orang ini. Baik, Yang Mulia. Hukum dia. Ayo berdiri. Berikan dia cuma serta mahkota kepadanya. Wah, rupanya engkau sudah cocok menjadi raja orang Yahudi. Salam, kau raja orang Yahudi. Apakah engkau telah mendengarkan salamku? Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas yang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya Barabas dibebaskan. Dengar semua. Menjelang hari raya Paskah Yahudi, aku membebaskan seorang tahanan daripadamu. Biarkan aku membebaskan dia. Lihat, aku telah menghukumnya sampai seperti ini. Jangan dia, bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Prajurit, bawa Barabas kemari. Baik, Yang Mulia. Sekali lagi, aku bertanya kepada kalian, mana yang kalian kehendaki untuk aku bebaskan? Barabas ataukah Yesus, Raja orang Yahudi? Barabas, kamu dengar sendiri. Hari ini kamu bebas. Prajurit, bebaskan Barabas. Baik, Yang Mulia. Kalian menginginkan aku bebas? Dasar orang bodoh. Pergi, kalian tidak takut. Aku akan mencuri dan membunuh kalian. Kau tidak tahu betapa kejam orang ini menyiksa kau. Ayo pergi. Pergi kamu. Tidak ada alasan bagi Pilatus untuk menghukum Yesus. Akan tetapi, karena desakan dari rakyat dan imam kepala, akhirnya hal itu pun ia lakukan. Aku membawa dia keluar kepadamu supaya kalian tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun atas orang ini. Lihatlah orang ini. Salibkan
sendiri dan salibkan sendiri. Sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun untuk menghukum mati orang ini. Bunuh dia dan mati. Dari manakah engkau? Mengapa engkau tidak mau berbicara kepadaku? Apakah engkau tahu aku mampu melepaskan atau menyalibkan engkau saat ini juga? Kau tidak mempunyai kuasa atas diriku, kecuali kuasa itu dari atas. Maka orang-orang yang menyerahkan aku kepada engkau lebih besar dosanya. Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat kaisar. Setiap orang mengaku raja, dia melawan kaisar. Ya, benar. Buang dia. Salibkan dia. Kalian semua, lihat ini. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Prajurit, bawa orang ini kepada orang Yahudi untuk disalib. Baik, Yang Mulia. Prajurit, tempelkan tulisan ini di atas kayu salib Raja Yahudi ini. Gubernur Platus, janganlah engkau menulis nama orang Yahudi. Kami tidak memiliki raja seperti dia yang mengaku putra Allah. Sekali kutulis, tetap kutulis. Prajurit, laksanakan. Baik, Yang Mulia. Cambuk dia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diorak-orik, dimahkotai duri dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Sudah. Ayo prajurit. Lepaskan hubung itu. Baik. Manakah salibnya? Ini salibnya. Paksakan dia, pikul salib dia sampai ke puncak Golgota. Jalan. Bunuh dia. Yesus pun terjatuh untuk pertama kalinya. Orang Farisi olok-olok dan melempari batu. Baru berjalan sudah jatuh, lemah. Dia hanya berpura-pura itu. Bangunkan dia. Hei kau, bangun.
Bila kamu anak-anak baru menjalan mau jatuh. Maria memegang wajah Yesus dan memandangnya dengan penuh arti. Ibu, mengapa engkau menangis? Bukankah kau mengajarkan kau untuk tetap setia dan bertekun di jalannya? Saat ini aku melaksanakan perintahnya, Ibu. Hei kau, Cepat! Ada banyak orang di sini. Aku las jalan dulu kerja. Jangan di sana. Bantu ke sana itu. Kamu jalan. Jalan. Datang kamu jalan. Jalan. Awas. Ayo. Minggir. Tiup. Ayo, minggir. Janganlah engkau bersedih, biarlah salib ini aku ikut sendiri. Kalian tidak akan mengerti rencana dari Bapakku. Apa ini? Minggir. Hanya Mesias anak Allah. Baru berjalan sedikit jatuh. Ayo cepat. Ayo, minggir. Kau berdiri tidak. Berdiri. Jalan. Foto sekali. Foto. Apa salahnya ikan begitu pada siksa ini? Minggir. Kalian menikah maju ke Yerusalem. Melihatkan kami kalian sendiri dan anak-anak kalian. Hei kalian. Minggir.
tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Meskipun yang hina ini, Kau rela berkorban. Belum ada sini. Membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah. Ayo. Semakin lemah, tidak mampu menahan beban yang berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus terjatuh. Tetapi Yesus tetap berusaha bangun. Tekadnya untuk menyelesaikan perjalanan tetap teguh, walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Tujuan kita sudah terlihat. Kamu, semua kau dikuatkan untuk melewati semua proses ini. Jalan! Jangan kuat. Diam dulu. Minggir. Kamu Para prajurit mempersiapkan tempat penyaliban dan menyeretnya dengan paksa, lalu melucuti jubahnya. Yesus dicampakkan sendiri. Beberapa prajurit menyiapkan kain dan prajurit yang akhirnya mereka bermain dan seorang prajurit menahan dia. Seperti ada tertulis pada kitab suci, ketika Yesus diangkat oleh beberapa prajurit dari pundak Yesus. Setelah itu membuka pakaian Yesus dengan begitu. Inilah dia jubah yang ajaib. Sini, ayo, ini milikku. Jangan dibagi. Mari silakan padaku. Kita undi saja. Ayo, kita undi saja dulu. Ayo. Aku pasti menang. Sini. Aku tidak bisa. Pasti aku yang menang. Lihat saja nanti. Ayo. Aku yang menang. Akan kau apakan jubah selalu menang.
Aman. Angkat tali pintu. Lepas talinya! Selamatkanlah dirimu dan kami. Engkau berkata, engkau bisa menggantikan baik salah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan menekati satunya salib itu. Jika engkau Mesias, turunlah salib itu, agar kami dapat melihat dan percaya. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengarlah, dia berdoa untukmu. Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita sudah selayaknya dihukum, sebab kita menanggung kesalahan yang kita perbuat. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Aku ikhlas dengan hukuman yang kuterima. Ya Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mulai hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Memandang dari kayu salib, Kristus melihat orang yang dikasihinya, yaitu ibunya Bunda Maria, saudara ibunya Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan muridnya yang terkasih Yohanes. Dengan sisa-sisa nafasnya, Kristus memberikan pesan terakhirnya kepada ibu dan murid kesayangannya yang tengah bersimpuh di bawah kayu salibnya. Mendengar perkataan itu, salah seorang prajurit pun mengambil bunga karam yang ditusukannya pada sebatang bulu, kemudian mencelupkannya ke wadah yang berisikan anggur asam dan mengarahkannya di depan mulut Yesus. Dan kau Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Yesus berkata, Eli, lama sabachthani. Ia memanggil Elia. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu. Diserahkan. Jawab. sesudah mengatakan demikian, akhirnya ia menyerahkan nyawa. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Melihat peristiwa itu, kepala pasukan memuliakan Allah, katanya. Terpujilah Allah. Sesungguhnya dia ini orang benar. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia meminta izin dari Pontius Pilatus untuk memakamkan Isa sebelum hari Sabat tiba.
Pada hari Ahad, pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke makam dengan membawa rempah-rempah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Permandikanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Ruh Allah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kesudahan zaman. Amin.